Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto. Seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang. Setelah ada keterangan resmi dari Kejari Subang, ditanyakan masalah motif dan disampaikan bahwa motifnya adalah masalah uang. Di mana Pak Yosep meminta uang kepada Ibu Tuti, tetapi Ibu Tuti tidak memberikan sehubungan dengan karena uang yayasan. Dan disampaikan juga bahwa memang mereka ya sedang kita tahu bahwa memang mereka ada berkecimpung di yayasan di mana yayasan itu adanya penerimaan uang dari bantuan pemerintah. Pak Yosep minta uang. Apa ini motifnya? Pada saat Pak Yosep minta uang, ini dijadikan sebagai motif. Nah, kalau misalnya berkaitan dengan masalah uang, berapa Pak Yosep meminta uangnya? Berapa banyak? Ya, ini justru akan jadi ramai nanti di persidangan berapa banyak Pak Yosep meminta uangnya sehingga Ibu Tuti tidak memberikan karena ini berkaitan dengan masalah uang yayasan. Kalau hanya meminta uang untuk misalkan hanya sekedar untuk makan, ya mungkin besar kecilnya ya paling tidak terlalu banyak. Tetapi kalau berkaitan yang dikatakan bahwa ini adalah uang yayasan, berarti jumlahnya ya mungkin tidak sedikit. Sehingga Ibu Tuti mengatakan bahwa ini uang yayasan. Mohon maaf, Ibu Tuti kan sudah tidak ada. Lantas informasi ini dapatnya dari siapa? Bahwa ini ada motifnya uang. Tentu informasinya pasti dari Saudara Ramdhanu, demikian. Karena Saudara Ramdhanu ada di sana. Pertanyaannya kembali adalah, pada saat Pak Yosep katakanlah meminta uang, tujuan apa Pak Yosep sehingga mengajak Ramdhanu untuk datang ke TKP? Apakah Danu dimintakan untuk pendampingan atau penjagaan atau apa? Atau sebagai bodyguardnya Pak Yosep? Rasanya tidak seperti itu. Ya, justru itulah pertanyaannya. Kenapa Pak Yosep mengajak Ramdhanu untuk sekedar meminta uang? Berapa banyak uang yang diminta oleh Pak Yosep kepada Ibu Tuti? Sehingga terjadi pertikaian itu. Lantas, sekarang pertanyaan selanjutnya pada saat katakanlah Pak Yosep mau meminta uang, terjadilah pembicaraan di Pecel Lele. Pembicaraan apa di sana? Apakah Pak Yosep memberikan informasi kepada Ramdhanu mengenai masalah keuangan tersebut? Kita ketahui di media bahwa katanya memberikan pelajaran. Memberikan pelajaran bisa masuk di akal masalah keuangan karena ada di berita bahwa Pak Yosep tidak mendapatkan penghasilan. Kita tahu nominalnya, bahasanya berapa, Yoris dapat berapa, almarhumah dapat berapa, ya. Kita tahu di media berapa ya, ada yang 15 juta, ada yang 10 juta. Pak Yosep tidak mendapatkan. Emang 10 juta atau 15 juta itu besar untuk tiap bulan itu. Ya. Itu ya lumayan besar lah ya. Sementara Pak Yosep tidak mendapatkan. Bisa jadi itu artinya apa? Ya sangat sangat jomplang sekali dan pasti kalau misalkan Pak Yosep mengatakan kata Ramdhanu bahwa akan memberikan pelajaran, ya tidak menutup kemungkinan ada dari ini. Lantas kita tahu bahwa kenapa Pak Yosep tidak diberikan penghasilan? Ya, disinformasikan waktu itu di media bahwa katanya dari segi keuangannya boros ya seperti itu sehingga dibatasi. Apakah pembatasan-pembatasan yang kepada Pak Yosep itu menjadikan sebagai motif sebagai terjadinya kasus ini? Ya tidak menutup kemungkinan karena memang ini berkaitan dengan masalah uang.
Bayangkan saja kalau misalkan Pak Yosef tidak diberikan uang penghasilan tiap bulannya, lantas kehidupan Pak Yosef dari mana? Ini juga berpertanyaan. Pak Yosef punya istri muda, dan di sana juga ada anak dua, Abi dan Arigi. Tentu mereka kan tiap hari ada kebutuhan yang namanya sandang papan, ya pangan, sandang papan. Dari mana Pak Yosef mendapatkan itu semua? Kalau misalkan dari penghasilan saja tidak diberikan, apakah ada kemarahan dari Pak Yosef sehingga tidak diberikan penghasilan itu? Kalau tadi disampaikan oleh dari Kejari itu bahwa motifnya adalah uang, berapa Pak Yosef meminta uang kepada Ibu Tuti dan untuk apa keperluannya? Kita coba runut ke belakang. Di jam 9, informasi dari Pak Yosef. Pas jam 9, Pak Yosef ada di sana dan meminta uang kepada almarhumah Amelia sebesar 20.000 untuk beli bensin. Nanti ini akan, kalau disinkronkan, ini akan menarik sebenarnya ya. Kesaksian-kesaksian yang sudah disampaikan mengenai waktu-waktunya, nanti ini akan menarik di persidangan tentunya. Sekali lagi bahwa kalau misalkan Pak Yosef berkaitan dengan masalah uang, kemudian Ramdhanu mengikuti Pak Yosef, apakah ada yang diiming-imingi oleh Pak Yosef kepada saudara Ramdhanu? Ini pun jadi pertanyaan. Kenapa ya Pak Yosef mengajak Ramdhanu? Kita tahu di rekonstruksi bahwa Pak Yosef dan Ramdhanu datang ke sana jam 21.40 sampai di TKP. 21.40. Kemudian 21.59 Abi Arigi masuk. Ramdhanu masih di luar. Ya. Setelah Pak Yosef masuk duluan, kemudian Abi Arigi 21.59 dan masuk ke dalam TKP dalam keadaan pintu terbuka. Kemudian dilanjut dengan Ramdhanu dipanggil oleh Pak Yosef. Jadi ini sebenarnya ada apa kalau dilihat daripada rekonstruksi ini? Apakah Abi dan Arigi memang sudah standby di sana atau dipanggil dadakan? Sekali lagi ini versi Ramdhanu. Akan nanti dilihat di pengadilan seperti apa. Motifnya adalah uang. Betulkah bahwa uang yang dimaksud adalah apakah uang 30 juta ataukah uang yang lain yang diminta oleh Pak Yosef? Waktu itu pernah kita dengarkan Pak Yosef mau masuk ke ruangan Amelia mengenai yang 30 juta tetapi dilarang oleh Ibu Tuti. Ya, sekali lagi bahwa motifnya adalah uang dan nanti akan terbuka di pengadilan seperti apa. Dan ini sangat menarik. Kita akan tunggu terus persidangannya seperti apa nanti. Ya, menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.